Oke, baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu kembali pada kesempatan malam ini dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, terima kasih. Pada malam ini kita akan berdiskusi dan menjelaskan topik pembahasan yaitu tentang siklus pengeluaran. Oke, baik. Langsung saja kita akan masuk ya ke pembahasan. Jadi untuk siklus pengeluaran di sini ini berhubungan dengan pembelian dan pengeluaran kas. Jadi pembelian di sini bisa berupa pembelian barang dagangan dan juga pembelian yang berkaitan dengan hal lain seperti aset atau perlengkapan. Oke. Baik. Langsung saja, apa itu siklus pengeluaran? Jadi di sini tujuan utama daripada siklus pengeluaran ini adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Ini itu adalah siklus pengeluaran. Jadi segala aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pemrosesan ya data yang memang di sini berkaitan dengan pembelian. Jadi kalau kita melakukan transaksi pembelian secara tunai, maka di situ dampaknya adalah kas yang dimiliki oleh perusahaan akan berkurang. Di samping itu juga transaksi-transaksi yang lain yang memang secara umum ini memberikan pengaruh terhadap berkurangnya daripada kas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi seperti pembayaran barang atau jasa. Oke. Nah, tujuan utama daripada siklus pengeluaran ini adalah untuk meminimalkan biaya total dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai macam layanan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Jadi sebagaimana tujuan daripada perusahaan bahwasanya di dalam melakukan kegiatan operasional di sini bagaimana agar supaya biaya-biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan kegiatan operasional itu bisa diminimalisir. Karena dengan kemampuan perusahaan di dalam meminimalisir daripada biaya-biaya yang dikeluarkan, maka tentunya di sini akan berdampak secara langsung terhadap perolehan laba yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi di sini ya ini merupakan menjadi tujuan utama daripada siklus pengeluaran, di mana di sini adalah meminimalkan daripada total biaya. Jadi di sini di dalam proses meminimalkan biaya tentunya dalam memperoleh dan memelihara persediaan. Jadi konteks daripada persediaan ini tentunya berkaitan dengan persediaan barang dagangan atau bisa jadi persediaan untuk bahan baku. Jadi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan tujuan meminimalkan daripada biaya, yaitu dengan cara bagaimana proses memperoleh dan memelihara persediaan. Kemudian di samping itu juga ada perlengkapan ya, ini juga bagaimana memperoleh dan memelihara perlengkapan. Ini jadi perlengkapan ini sifatnya adalah bahan-bahan yang memang habis pakai, di mana di sini membantu ya di dalam kegiatan operasional perusahaan dan juga berbagai layanan yang dibutuhkan oleh menjalankan usaha atau organisasi ini. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan keputusan penting terkait dengan melakukan efisiensi atas biaya. Yang pertama adalah berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung. Nah ini. Jadi memang besar kecilnya perlengkapan dan persediaan ini memang berpengaruh secara langsung terhadap efisiensi. Dimana ketika persediaan ini dalam jumlah yang banyak ya, maka di situ juga akan menimbulkan biaya-biaya tambahan. Demikian juga ketika ya persediaan ini kurang, maka di sini pun juga akan menimbulkan biaya-biaya tambahan. Maka tingkat optimal daripada persediaan ini
jangan sampai persediaan ini over ya, over capacity terlalu banyak, atau mungkin under capacity terlalu dikurang. Nah ini karena kalau bertambah, kalau terlalu banyak maupun kalau terlalu kurang, maka di sini pengaruhnya adalah menimbulkan biaya-biaya tambahan, dan ini tentunya menjadikan efisiensi biaya tidak bisa tercapai. Oke. Kemudian pemasok manakah yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Nah ini. Jadi hubungan dengan pemasok memang di sini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan membantu ya dalam penyediaan daripada persediaan barang yang memang kita perlukan. Nah, namun demikian di sini tentunya bagaimana perusahaan selektif di dalam memilih para supplier atau pemasok, sehingga memang kita bisa mendapatkan para pemasok yang memang memberikan supply barang persediaan ya dengan kualitas yang lebih baik dan layanan yang lebih baik. Tentunya di sini hal yang tidak kalah pentingnya adalah harga terbaik ya. Kita bisa membandingkan satu supplier dengan supplier yang lain, sehingga di situ nanti kita bisa lebih selektif. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah di manakah persediaan dan perlengkapan akan disimpan. Nah ini. Jadi proses penyimpanan atas persediaan atau perlengkapan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena ketika persediaan yang sudah kita beli tidak kita lakukan proses penyimpanan dengan baik, maka di situ tentunya akan berdampak pada penurunan kualitas daripada persediaan itu sendiri. Itu antara lain yang pertama. Bisa juga di sini karena persediaan ini tidak disimpan dengan baik, maka bisa jadi persediaan di sini juga akan hilang karena adanya pencurian atau mungkin hal-hal lain. Nah, maka dari itu perusahaan harus menyediakan tempat yang memang dari sisi kualitas, dari sisi keamanan itu sangat baik, sehingga persediaan ini memang benar-benar terjaga. Nah, ini. Jadi tentunya di sini ketika perusahaan tidak memiliki tempat penyimpanan untuk persediaan, maka di situ tentunya akan berpengaruh terhadap timbulnya biaya-biaya tambahan atas persediaan yang memang dibeli. Ya, pada umumnya memang persediaan ini tersimpan dalam gudang-gudang penyimpanan ya. Di mana di situ gudang-gudang penyimpanan juga sudah didesain layoutnya sesuai dengan standar baik dari sisi keamanan maupun dari sisi kenyamanan, dan juga bagaimana agar supaya persediaan ini awet. Jadi kalau misalkan gudang penyimpanan untuk perusahaan beras, bagaimana dia menyimpan beras-beras tersebut dalam gudang penyimpanan sehingga kualitas beras tidak turun. Oke. Kemudian untuk yang keempat adalah bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian di lintas unit untuk mendapatkan harga yang paling optimal. Jadi ini adalah 4 keputusan penting yang memang harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar dianalisa, sehingga di situ memang mampu ya mewujudkan daripada pencapaian tujuan daripada organisasi, yaitu untuk meminimalkan daripada biaya-biaya operasional, sehingga di situ harapannya adalah dalam rangka untuk memaksimalkan daripada laba atau keuntungan. Oke. Nah, kemudian di samping 4 tadi ya, keputusan-keputusan yang lain jika di sini masih banyak sebetulnya. Yang mana di sini adalah bagaimana TI ya, teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan baik efisiensi maupun keakuratan daripada fungsi logistik inbound. Nah, ini. Jadi di era teknologi informasi yang memang bertumbuh berkembang sangat pesat, ini tentunya adopsi daripada teknologi informasi ini menjadi sesuatu yang memang memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri. Namun demikian di sini tentunya ya, ketika perusahaan ini melakukan adopsi teknologi informasi, ini
adalah dalam rangka untuk membantu daripada pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Ya, yang mana di sini tentunya adalah ketika teknologi informasi itu diadopsi, tujuan lain tidak lain adalah untuk meningkatkan daripada efisiensi. Nah, ini. Sehingga di sini tentunya bagaimana teknologi informasi itu memang mensupport, mendukung daripada hal tersebut. Oke. Kemudian untuk yang lain di sini apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok. Nah, ini merupakan keputusan yang sangat sulit ya. Dalam artian di sini ketika para supplier itu memberikan stimulus rangsangan kepada kita yaitu berupa diskon. Nah, ini tentunya di satu sisi ya, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan karena perusahaan mendapatkan produk persediaan dengan jumlah di bawah harga pasar. Tetapi tentunya di sini bagi supplier ketika dia menawarkan diskon tentunya ada prasyarat-prasyarat yang biasanya di sini prasyarat yang diberikan ketika mereka memberikan diskon adalah berkaitan dengan jumlah pembelian yang dilakukan. Jadi kalau pembelian yang dilakukan itu dalam jumlah yang besar, maka perusahaan atau dalam ini supplier memberikan diskon. Nah, ini. Tetapi tidak dan tentunya ini perusahaan harus bisa memanfaatkan dengan baik, ya. Ini dalam artian jangan kemudian di sini melewatkan kesempatan atau mungkin juga mengambil kesempatan. Jadi ini keputusannya melewatkan kesempatan juga bisa benar, bisa salah. Mengambil kesempatan ini juga bisa benar dan bisa salah. Ya, ini tentunya dipengaruhi oleh tingkat likuiditas daripada perusahaan itu sendiri. Kalau memang perusahaan memiliki ketersediaan daripada kas mencukupi sehingga di situ ketika digunakan untuk membeli persediaan pada saat ada potongan, maka di situ tanpa mengganggu ya daripada aktivitas rutin daripada perusahaan, maka di sini tentunya mengambil kesempatan tersebut adalah sesuatu yang benar. Tetapi di sini sebaliknya, apabila ternyata perusahaan tidak memiliki kecukupan daripada modal kerja dan di mana di situ ketika harus dipaksakan membeli dari supplier dengan potongan diskon dan di situ berdampak pada likuiditas daripada perusahaan, maka hal ini adalah salah. Oke. Itu kemudian keputusan penting yang lain adalah bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Nah, ini. Jadi bagaimana di sini pembayaran ini dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Jadi kita tahu bahwasanya ada kas masuk dan ada kas keluar. Nah, jadi memang kalau di dalam strategi pembayaran kalau memang di situ bisa ditunda maka pembayaran itu bisa ditunda untuk dilakukan. Tetapi tentunya tetap ini sebagai bagian daripada kewajiban. Nah, maka dari itu bagaimana negosiasi yang bisa kita lakukan kepada para vendor sehingga di situ pembayaran yang kita lakukan ya kepada vendor itu tidak berpengaruh terhadap maksudnya dapat dikelola dalam rangka untuk memaksimalkan daripada arus kas. Dalam hal ini adalah arus kas keluar. Oke, baik. Kemudian di sini untuk aktivitas bisnis di dalam siklus pengeluaran, ini ada 3 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran, yaitu di sini yang berkaitan dengan pembelian barang ya ini ya. Jadi pertama adalah pemesanan barang. Nah, ini adalah yang biasa dilakukan ya. Jadi sebelum perusahaan ini melakukan pembelian, maka terlebih dahulu dilakukan pemesanan barang sesuai dengan kebutuhan daripada barang yang akan dibeli, pasokan dan jasa termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua di sini adalah penerimaan dan penyimpanan barang, pasokan dan jasa bisa jadi. Jadi ini ketika pemesanan barang dilakukan, maka selanjutnya di situ nanti ya barang
yang dipesan itu akan dikirim oleh supplier. Nah, maka perusahaan akan menerima sesuai dengan pesanan tersebut dan selanjutnya tentunya di sini akan disimpan ya ini. Nah, proses penyimpanan ini tentunya sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan itu. Nah, setelah menerima barang, maka di situ baru dilakukan transaksi pembayaran. Jadi transaksi pembayaran ini dilakukan setelah pesanan itu sampai tiba di tempat. Oke. Jadi ini adalah 3 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran, yaitu yang berkaitan dengan pembelian barang atau baik persediaan. Oke, nah ini berkaitan dengan pemesanan barang ini. Jadi untuk pemesanan barang di sini ini merupakan aktivitas bisnis utama yang pertama dalam siklus pengeluaran, yaitu pemesanan, persediaan atau pasokan. Nah ini. Nah, di dalam proses pemesanan barang ini tentunya kita mengenal ini ada metode pengendalian persediaan ya, yang cukup populer yang sering disebut dengan kuantitas pesanan yang ekonomik atau Economic Order of Quantity atau EOQ. Oke. Ini merupakan salah satu pendekatan di dalam manajemen persediaan sehingga di dalam pengelolaan persediaan ini benar-benar dilakukan secara efisien. Nah ini. Jadi pendekatan ini berdasarkan perhitungan ukuran pesanan optimal agar meminimalkan jumlah biaya pemesanan, pengiriman, dan penyimpanan. Nah ini adalah tujuannya. Jadi dalam rangka untuk melakukan minimalisir terhadap biaya-biaya yang timbul dari adanya pembelian persediaan dan juga penyimpanan, pengelolaan persediaan secara umum. Oke. Nah, kemudian di samping itu juga kita bisa menggunakan metode yang lain yang berkaitan dengan manajemen persediaan sebagai alternatif, yang mana di situ ada MRP, Material Requirement Planning. Ini adalah bagaimana melakukan perencanaan. Jadi pendekatan ini menurunkan tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi daripada memperhitungkan kebutuhan. Jadi proses produksi dilakukan penjadwalan sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu juga ada metode-metode lain di dalam pengelolaan daripada persediaan sehingga di situ nanti untuk efisiensi atas biaya persediaan itu memang benar-benar terjadi. Nah, di samping metode yang pertama tadi EOQ, yang kedua ada MRP, di sini untuk metode yang ketiga ini adalah JIT atau Just in Time. Ini biasa juga disebut dengan sistem Kanban. Jadi sistem JIT ini meminimalkan baik biaya pengiriman maupun biaya penyimpanan. Nah, ini kalau memang bisa terwujud. Oke. Nah, ini hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya memang di dalam manajemen persediaan ada banyak sekali ya. Di situ metode yang bisa kita lakukan, ada EOQ, ada MRP, ada JIT. Nah, ini. Nah, di sini terkait dengan MRP dan JIT ini ada perbedaan ya, dimana kalau MRP ini menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi ini. Jadi proses penjadwalan produksi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan. Sedangkan kalau just in time ini menjadwalkan produksi ya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau MRT di sini menghasilkan produk jadi dalam rangka untuk memenuhi daripada kebutuhan penjualan. Sehingga ketika proses produksi selesai, maka di situ menghasilkan produk jadi dan produk jadi di sini itu akan disimpan pada gudang produk jadi. Tetapi kalau untuk just in time ini memenuhi daripada permintaan pelanggan. Jadi di situ tentunya ada istilahnya yaitu setiap produk jadi maka di situ merupakan produk yang dipesan oleh para pelanggan. Sehingga di sini tidak ada yang namanya persediaan barang jadi yang ada di perusahaan. Karena apa? Karena produk jadi yang dihasilkan itu langsung di setor atau disampaikan ke pelanggan dalam rangka untuk memenuhi daripada permintaan pelanggan.
Oke, jadi itu menjadi perbedaan yang memang perlu kita garis bawahi. Oke, selanjutnya di sini adalah untuk prosedur di dalam pembelian. Jadi di dalam prosedur di sini adalah permintaan pembelian, ya. Ini adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasi sebagai berikut. Nah, ini. Jadi di dalam prosedur di sini pihak yang meminta pembelian, ya, ini mengidentifikasi nomor barang. Kemudian menspesifikasi lokasi pengiriman dan tanggal yang dibutuhkan. Kemudian deskripsi, ya, jumlah barang dan harga setiap barang yang diminta. Kemudian di samping itu juga berisi pemasok yang dianjurkan atau ditunjuk. Nah, ini adalah prosedurnya. Jadi di sini ada permintaan pembelian. Ini jadi proses awal di dalam kaitannya dengan proses pemesanan, ya, pembelian ini memang didasarkan dari permintaan pembelian, ya. Jadi di sini ada dokumen yang memang berisikan permintaan pembelian. Nah, dari situlah perusahaan sebagai dasar dokumen awal untuk melakukan transaksi pembelian. Jadi di dalam permintaan pembelian ini ada pihak yang meminta pembelian mengidentifikasi nomor barang. Jadi pembelian dilakukan sesuai dengan kode barang yang ada, ya. Kemudian secara spesifik lokasi pengiriman dan tanggal yang dibutuhkan ini juga harus disertakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar supaya produk yang dihasilkan, produk yang dibeli di sini memang benar-benar, ya, sesuai dengan spesifikasi daripada kebutuhan. Oke. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini adalah apakah keputusan penting itu. Jadi di sini yang tadi, ya, ini prosedurnya adalah permintaan pembelian. Kemudian apakah keputusan penting itu menentukan pemasok atau vendor atau supplier. Nah, ini tidak kalah pentingnya ini, ya, sebetulnya, karena di dalam vendor atau pemasok ini ketika di sini kita bisa memilih untuk pemasok yang memberikan harga yang paling murah, kemudian dengan kualitas barang dan ketersediaan daripada barang yang selalu ada, tentunya di sini akan membantu daripada produktivitas perusahaan. Nah, ini maka kita harus benar-benar bisa menentukan, memilih supplier atau vendor atau pemasok yang memang sesuai dengan kriteria yang tadi sudah kita inginkan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan ini. Apakah harga, apakah kualitas bahan baku, ini apakah kemudian dapat diandalkan dalam melakukan pengiriman. Jadi ini beberapa hal yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk mempertimbangkannya ini. Jadi kalau misalkan harga, berarti di sini tentunya adalah vendor yang memang mampu memberikan harga yang paling murah. Kualitas barang berarti di sini adalah vendor yang memang di sini mampu, ya, menyediakan produk atau barang dengan kualitas yang paling bagus dibandingkan dengan vendor yang lain. Atau mungkin di yang ketiga, yaitu dapat diandalkan dalam melakukan pengiriman. Jadi proses pengiriman cepat. Ya, saya kira kalau Anda sendiri, ya, ketika melakukan pembelian secara online, maka di situ Anda seringnya adalah berharap bahwasannya barang yang Anda beli itu bisa cepat atau dengan segera sampai di lokasi. Tapi kalau misalkan barang belum sampai di lokasi, Anda tentunya merasa was-was, ya, apakah dikirim atau tidak, sampai atau tidak, nyasar atau tidak, dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk yang lain adalah ini yang berkaitan dengan dokumen, ya. Jadi pesanan pembelian ini adalah suatu dokumen atau formulir elektronik yang secara formal
meminta kepada pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Jadi memang di dalam transaksi-transaksi ya, di dalam suatu sistem informasi memang segala sesuatu dicatat, segala sesuatu itu dilakukan ya, proses memang karena adanya dokumen yang menyertainya. Jadi sebagai contoh ini adalah dokumen yang pertama adalah pemesanan. Jadi ketika perusahaan melakukan pemesanan barang yang memang diperlukan, maka di situ wujud daripada daftar pesanan ini adalah berupa dokumen. Jadi di situ ada dokumen, di dalamnya ada informasi yang berkaitan dengan jenis barang yang dipesan maupun harganya. Pesanan pembelian juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak begitu pemasok menyetujuinya. Nah ini, jadi ini auto ya, ketika perusahaan melakukan pemesanan barang kepada pemasok, maka di situ juga di dalamnya memuat perjanjian bahwasanya pemasok itu apa perusahaan ya dalam hal ini ya, ini akan membayar dan ini menjadi bagian daripada ibaratnya adalah sebuah kontrak. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini adalah seringkali beberapa pesanan pembelian dibuat untuk memenuhi satu permintaan pembeli, ini secara teknis ya. Oke. Baik, kemudian untuk yang lain ini adalah berkaitan dengan penerimaan dan penyimpanan barang. Jadi untuk pasokan dan jasa. Jadi aktivitas bisnis utama kedua ini melibatkan penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Jadi kalau tadi aktivitas pertama itu adalah pemesanan ya. Nah, ini aktivitas yang kedua adalah penerimaan dan penyimpanan barang. Jadi aktivitas bisnis ini adalah untuk aktivitas bisnis utama yang kedua ini melibatkan penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Nah, keputusan kunci dan kebutuhan informasi ini adalah pertama, departemen penerimaan mempunyai dua tanggung jawab utama. Tanggung jawab yang pertama ini adalah menentukan apakah menerima suatu kiriman. Dan yang kedua adalah memeriksa kualitas dan kuantitasnya. Nah, ini. Jadi ini adalah prosesnya. Jadi menerima, menentukan apakah menerima atau tidak menerima. Nah ini, jadi ketika terjadi proses pengiriman ya, pengiriman barang yang dipesan, maka di situ tentunya ya barang ini dipastikan memang harus benar-benar diterima ya. Di samping itu juga harus memeriksa kualitas dan kuantitas. Jadi baik jumlah persediaan yang memang barang yang dipesan maupun kualitas barang yang dipesan ini memang harus sesuai dengan spesifikasi barangnya. Nah, jangan sampai terjadi daripada perbedaan antara barang yang dikirim dengan barang yang dipesan. Ini ya, tentunya di situ nanti bisa dalam konteks perjanjian yang terjadi sebelumnya bahwasanya apabila pesanan yang dilakukan ternyata barang yang dikirim tidak sesuai, maka di situ barang bisa dikembalikan. Oke, baik. Jadi itu dua hal ya. Oke. Nah, ini merupakan dokumen dan prosedur yang memang di situ menyertai daripada proses pengiriman. Yang pertama di sini adalah berkaitan dengan laporan penerimaan. Ini adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Jadi laporan ini mendokumentasikan secara rinci mengenai setiap kiriman yang dilakukan, termasuk tanggal penerimaan, pengiriman, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Jadi setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan adanya nomor barang, ada deskripsi, ada unit ukuran dan jumlah barang yang diterima. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan mungkin? Oke, jadi kembali lagi ya bahwasanya memang di sini kalau bicara tentang siklus daripada pengeluaran
di mana di situ berkaitan dengan pembelian ataupun mungkin pengeluaran kas, bahwasanya memang ini terjadi karena adanya aktivitas yang berkaitan dengan pembelian. Nah, maka dari situ di sini ada 3 ya aktivitas siklus pengeluaran yang memang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah pemesanan barang ya, kemudian penerimaan dan penyimpanan, dan yang terakhir adalah pembayaran barang. Oke, itu adalah 3 hal yang menjadi kunci daripada aktivitas siklus pengeluaran. Oke, baik. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk perkuliahan pada malam ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Saya mengingatkan selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jangan lupa selalu memakai masker ketika keluar rumah, dan usahakan selalu di rumah atau stay at home. Dan jangan lupa di sini juga Anda harus ya social distance maupun physical distance dalam rangka untuk memutus daripada penyebaran virus corona. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.